Kabar Baik menerima mahasiswa tanpa syarat, Jadi kalau kalian kesini kasih ijazah apa segala macam, bukan itu yang penting. Enggak, saya tidak menganggap itu suatu syarat utama. Kalaupun itu dibutuhkan, itu nomor sekian. Dan nanti akan suatu saat saya akan sampaikan kepada kalian bahwa yang paling sukses orang yang datang ke sini adalah orang yang tanpa ijazah. Gitu ya. Jadi STT Kabar Baik menerima mahasiswa tanpa syarat. Dengan tujuan jika engkau menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jadi karena engkau menerima pengetahuan itu, menerima ilmu itu, menerima pemahaman itu, menerima pengenalan akan Allah itu dengan cuma-cuma, hanya anugerah, maka hiduplah dengan anugerah. Kalau orang hidup dengan anugerah, dia tidak akan pernah memperhitungkan segala sesuatu yang dia buat. Karena dia merasa dia terima dengan cuma-cuma, maka dia harus memberikannya dengan cuma-cuma. Gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan STT Kabar Baik berdiri. Tujuan STT Kabar Baik berdiri adalah untuk mengembangkan gereja Kabar Baik Indonesia. Itu makanya kepada kalian di sini yang kuliah, jangan berpikir macam-macam. Hanya satu pikirannya, gereja Kabar Baik Indonesia. Dan saya berharap kita semua, kalian semua diberkati di gereja Kabar Baik Indonesia. Menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan sebagai pelayan dan hamba Tuhan, pendeta gembala sidang di gereja Kabar Baik Indonesia. Saya tidak mengatakan kalau melayani gereja lain salah, enggak. Tapi memang tujuan STT Kabar Baik berdiri adalah untuk mengembangkan gereja Kabar Baik Indonesia. Nah itu. Nah seperti ini secara hierarkis, pertama di atas GKBI, Gereja Kabar Baik Indonesia, dan kemudian oleh GKBI berdirilah STT Kabar Baik. Itu makanya namanya STT Kabar Baik, karena gereja yang akan dikembangkan adalah Gereja Kabar Baik Indonesia. Nah, dengan sistematika misinya adalah STT Kabar Baik yang mengutus. STT Kabar Baik yang menghasilkan, tetapi yang mengutus adalah GKBI, Gereja Kabar Baik Indonesia. Tapi yang memproduksi penuai-penuai, yang memproduksi pekerja-pekerja, yang memproduksi hamba-hamba Tuhan itu adalah STT Kabar Baik. Tetapi yang dikembangkan adalah GKBI dan yang mengutus adalah Gereja Kabar Baik Indonesia. Jadi Anda pergi berangkat ke pelayanan, diutus untuk penginjilan, memberikan Injil, dan yang mengutus adalah Sinode Gereja Kabar Baik Indonesia. Bukan STT Kabar Baik, tapi yang menghasilkan ataupun yang memproduksi hamba-hamba Tuhan adalah STT Kabar Baik. Nah, oleh karena itu STT Kabar Baik akan menghasilkan hamba Tuhan dan GKBI mengutus ke berbagai penjuru. Dalam hal ini ke Kalimantan melayani gereja lokal di sana, dan kemudian ke Sumatera melayani gereja lokal di sana. Jadi nanti kalau dia pengen, saya mau ke kampung saya Pak, di sana saya mau mendirikan gereja 15 lantai. Oke, silakan. Nah, kita akan support. Tapi dengan catatan jangan terjadi seperti yang dulu. Saya mau ke Sumba Pak, katanya. Oke, saya dukung. Saya utus mereka ke sana 4 orang. Dan 3 bulan kemudian saya ke sana membawa uang berjuta-juta. Dan kita dirikan di sana apa adanya. Tapi setelah berdiri saya pulang ke Jakarta, ke Sulawesi Barat, dan mereka juga mengabaikan semuanya dan bubar. Sampai sekarang bangunan itu saya nggak tahu bagaimana hasilnya. Nah, kemudian mengutus ke Sulawesi, di sana melayani gereja lokal dan mendirikan gereja lokal. Mengutus ke NTT, di sana melayani gereja lokal. Mengutus ke Papua, di sana melayani gereja lokal, dan ke daerah-daerah lain untuk melayani gereja-gereja lokal. Jadi saya berharap kalian 7 orang, maka dengan jumlah 7 orang, 7 gembala sidang berarti 7 gereja. 7 gereja. Percayalah, atas nama Sinode, saya
atas nama Sinode Gereja Kabar Baik Indonesia tidak akan melepaskan tanggung jawab sampai kalian menjadi betul-betul gembala sidang. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih bernapas, selagi saya masih kuat, saya akan pantau terus dan tidak akan pernah saya biarkan. Sampai kalian betul-betul sungguh-sungguh jadi gembala sidang. Tetapi kalau saya melihat ada yang tidak serius, ya maaf-maaf saja. Gitu ya. Jadi dengan demikian, maka berdirilah gereja-gereja Kabar Baik Indonesia di berbagai penjuru Nusantara. Tujuannya ini, ya, betul-betul tujuannya. Tujuan satu-satunya loh ya, bukan ada tujuan alternatif lain atau ada tujuan lain, nggak ada. Tujuan satu-satunya, hanya satu tujuan STT Kabar Baik berdiri, mengembangkan gereja Kabar Baik Indonesia. Siapa yang akan diberkati yang melayani di gereja Kabar Baik Indonesia itu? Kita juga. Orang-orang yang melayani, orang-orang yang bekerja pasti menerima yang setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Itu ya. Oke.